Transportasi pada tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tumbuhan. Tanaman memiliki sistem transportasi yang mengalirkan air dan garam mineral dari tanah yang diserap oleh akar, lalu dialirkan ke seluruh bagian tanaman melalui batang. Apa saja pembuluh pengangkut yang ada pada sistem transportasi pada tumbuhan? Pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan nutrisi dilakukan melalui seluruh bagian tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri atas sel-sel rambut akar yang bertanggung jawab atas masuknya air dan mineral ke dalam tubuh tanaman. Selanjutnya, xilem akan bertugas membawa air dan mineral ke bagian atas tumbuhan. Sedangkan floem akan bertugas membawa gula dan makanan ke dua arah atas dari bawah tumbuhan. Xilem. Xilem adalah jaringan pengangkut yang tersusun dari jaringan yang sangat kompleks dan terdiri dari beberapa tipe sel. Xilem berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Floem. Floem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi mengantarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Floem biasanya disebut sebagai pembuluh tapis karena ada di sebelah luar xilem. Sel-sel penyusun xilem. Yang pertama itu trakeid. Trakeid berfungsi sebagai penopang dan pengantar air. Trakeid tersusun atas sel-sel yang berbentuk lancip dan panjang, di mana pada dinding selnya terdapat lubang-lubang atau pori-pori. Selain itu, dinding ini memiliki lapisan lebih tebal daripada trakea. Yang kedua, trakea. Trakea berbentuk dari sel silinder yang mati setelah dewasa. Pada ujung selnya, sel akan menyatu dan membentuk sebuah tabung berpori-pori yang berguna sebagai pengantar air yang dinamakan sebagai pembuluh. Ukuran sel trakea lebih besar namun memiliki penebalan yang lebih tipis daripada trakeid. Penebalan ini akibat berbedanya zat lignin. 3. Parenkim xilem. Sel-sel parenkim xilem yang terdapat pada xilem memiliki vakuola yang berukuran besar, sehingga dapat digunakan sebagai penyimpanan cadangan makanan, getah, tanin, dan kristal. Pada umumnya, terdiri dari sel-sel yang masih hidup, yang dapat kita temukan di xilem primer dan xilem sekunder. 4. Serabut xilem. Serabut xilem tersusun oleh sel-sel panjang, yang ujungnya berbentuk runcing. Pada dinding sel serabut xilem juga mengandung lignin dan pori-pori yang sempit dibanding dengan trakeid. Sel-sel penyusun pada floem. 1. Sel buluh tapis. Sel buluh tapis ini memiliki bentuk seperti tabung, di mana pada bagian ujungnya saling bertemu sehingga membentuk. Sel ini berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman. 2. Sel pengantar atau sel pengiring. Sel pengantar atau sel pengiring ini merupakan sel-sel yang terdapat di seluruh bagian floem. Selain itu, sel ini juga berfungsi untuk menyediakan bahan makanan ke sel-sel yang masih hidup. 3. Parenkim floem. Parenkim floem berfungsi untuk memisahkan antara floem yang satu dengan floem lainnya. Selain itu, juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. 4. Serat atau serabut floem. Serat serabut. Floem merupakan jaringan skrenkim yang berfungsi memperkuat atau menopang pembuluh floem. Pengangkutan air pada tumbuhan. 1. Pertama-tama, air diserap oleh rambut-rambut air. Lalu, air masuk ke dalam sel epidermis melalui proses secara osmosis. Yang kedua, selanjutnya, air akan melalui cortex. Nah, dari cortex, air kemudian melalui endodermis dan varsika. Yang ketiga, selanjutnya, air masuk ke jaringan xilem yang berada di akar, dan yang terakhir, air akan bergerak ke xilem batang dan ke xilem daun. Pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Semua bagian tumbuhan memerlukan nutrisi loh. Agar kebutuhan nutrisinya terpenuhi, tumbuhan membutuhkan proses pengangkutan hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh bagian tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan terjadi melalui floem. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun, ke bagian-bagian tumbuhan yang lain, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan floem. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan air dan mineral adalah: yang pertama, daya hisap daun atau tarikan transpirasi. Tarikan transpirasi membantu tumbuhan dalam proses penyerapan dan transportasi air di dalam tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi kecepatan transpirasi uap air dari daun yaitu: A. Temperatur udara. Semakin tinggi temperatur, kecepatan transpirasi akan meningkat. Yang B. Intensitas cahaya matahari. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima daun, maka kecepatan transpirasi akan meningkat. C. Kelembapan udara. D. Kandungan air dan tanah. Selain itu, transpirasi juga dipengaruhi oleh faktor dalam tumbuhan, yaitu banyaknya pembuluh, ukuran sel jaringan, jumlah sel jaringan, dan ukuran stomata. Yang kedua, kapilaritas batang. Pengangkutan air melalui pembuluh xilem terjadi karena xilem tersusun seperti rangkaian pipa-pipa kapiler. Dengan kata lain, pengangkutan air melalui xilem mengikuti prinsip kapilaritas. Daya kapilaritas disebabkan karena adanya kohesi antara molekul air dan pembuluh xilem. 3. Tekanan akar. Akar tumbuhan menyerap air dan garam mineral baik siang maupun malam. Pada malam hari, ketika transpirasi sangat rendah atau bahkan nol,
sel-sel akar akan tetap menggunakan energi untuk memompa ion-ion mineral ke dalam xilem. Endodermis yang akan mengelilingi stele akar tersebut membantu mencegah kebocoran ion-ion ini keluar dari stele. Akumulasi mineral di dalam skele akan menurunkan potensial air. Air akan tetap mengalir masuk ke korteks akar, menghasilkan suatu tekanan positif yang memaksa cairan naik ke xilem. Dorongan getah xilem ke arah atas ini disebut dengan tekanan akar. Tekanan akar juga menyebabkan tumbuhan mengalami gutasi, yaitu keluarnya air yang berlebihan pada malam hari melalui katup lepasan atau hidatoda pada daun. 4. Jumlah sel yang masih hidup. Perjalanan air dipengaruhi oleh adanya sel-sel hidup di dalam tumbuhan. Semakin banyak sel hidup, transportasi akan semakin meningkat, karena semua bagian tumbuhan membutuhkan air dan mineral. Jenis-jenis pengangkutan pada tumbuhan. Yang pertama ialah transportasi intravaskuler. Transportasi intravaskuler berasal dari kata intra dan vaskuler, yang berarti dalam pembuluh. Maka dapat didefinisikan bahwa transportasi intravaskuler merupakan pengangkutan air dan zat hara melalui pembuluh, angkut, xilem, dan floem. Proses pengangkutan dalam pembuluh ini terjadi secara vertikal, yang berarti pengangkutan air ke daun melalui pembuluh xilem. Sedangkan pengangkutan hasil fotosintesis daun ke seluruh bagian tumbuhan dilakukan oleh pembuluh floem. Yang kedua, transportasi ekstravaskuler. Transportasi ekstravaskuler merupakan pengangkutan air dan zat hara tanpa melalui pembuluh angkut. Pengangkutan ini berjalan dari sel ke sel dan biasanya dengan arah horizontal. Pengangkutan ini dimulai dari epidermis rambut akar, kemudian masuk ke lapisan korteks, lalu ke endodermis, dan sampai pada berkas pembuluh angkut. Transportasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu simplas dan apoplas. Pengangkutan intravasikuler intinya pengangkutan di dalam pembuluh dari akar ke daun, sedangkan pengangkutan ekstravaskuler dalam perjalanan menuju silinder pusat, air akan bergerak secara bebas di antara ruang antar sel. Pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah di luar berkas pembuluh ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu apoplas dan simplas. Apoplas, pengangkutan sepanjang jalur ekstraseluler yang terdiri atas bagian tak hidup dari akar tumbuhan, yaitu dinding sel dan ruang antar sel. Air masuk dengan cara difusi. Aliran air secara apoplas tidak dapat terus mencapai xilem karena terhalang oleh lapisan endodermis yang memiliki penebalan dinding sel dari suberin dan lignin yang dikenal sebagai pita Kaspari. Dengan demikian, pengangkutan air secara apoplas pada bagian korteks dan stele menjadi terpisah. Pengangkutan simplas. Pada pengangkutan ini, setelah masuk ke dalam sel epidermis bulu akar, air dan mineral yang terlarut bergerak dalam sitoplasma dan vakuola, kemudian bergerak dari satu sel ke sel lainnya melalui plasmodesmata. Sistem pengangkutan ini menyebabkan air dapat mencapai bagian silinder pusat. Adapun lintasan aliran air pada pengangkutan simplas adalah sel ke sel bulu akar, sel ke sel korteks, endodermis, perisikal, dan xilem. Dari sini, air dan garam mineral siap diangkut ke atas menuju batang dan daun.